Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami ta'zimi gurunda kita bersama Ustadz Riza Muhammad, Teh Iin dan keluarga, dan semua hadirin yang belum bisa disebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji milik Allah, salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allahumma arhamna bil Quran. Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini bukan sembarang hari. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pesan agar kita kembali bangkit, menyongsong kebaikan. Agar negeri ini jadi negeri yang didambakan leluhur-leluhurnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana kita harus mulai? Salah satu yang harus kita mulai dari hal yang terdekat di diri kita. Yaitu mulailah kita berbuat baik. Karena sejatinya kebaikan itu gak pernah pergi kemana-mana. Dia akan tetap pulang kepada pemiliknya. Sebagaimana ayat di awal tadi kita baca. In ahsantum li anfusikum. Berbuat baik kita karena sejatinya kebaikan itu pulang kepada diri kita. Hadirin sekalian, pernah ada seorang anak kecil, dia pergi ke apotik. Setibanya di apotik, dia menyebut nama sebuah obat. Ketika disebut nama sebuah obat, diambilkan oleh pelayan di apotik itu. Ini obatnya. Lalu anak kecil itu mengambil obat, lantas berlari. Beliau diteriaki, maling, maling, maling. Semua orang mengejar anak kecil ini. Sampai akhirnya tertangkap. Kemudian tidak jauh dari tempat kejadian ada seorang penjual mie ayam dan bakso. Dia tidak tega melihat anak kecil mau dihajar pada saat itu. Lalu beliau bilang, kenapa anak ini, kenapa anak ini? Ini anak maling obat. Kemudian hadirin, beliau bilang, saya yang tebus obatnya. Udah, jangan dikeroyok anak ini. Akhirnya obat itu ditebus dengan harga beberapa perak pada masa itu. Ditebus beberapa perak, akhirnya anak itu diberi makan bakso dan diberi mie ayam. Ditanya, nak, kenapa kamu mencuri? Padahal obat ini harganya tak seberapa. Beliau jawab, wahai bapak, ibu saya sakit. Saya nggak punya uang untuk membeli obat. Tapi saya mau ibu saya sembuh. Ini cara yang saya sekarang baru tahu. Terima kasih wahai bapak. Bapak sudah tebus obat ibu saya. Izinkan saya segera pulang. Akhirnya anak itu segera pulang. Tapi hadirin, begitu tiba di rumah, ibunya ternyata telah wafat. Sambil melihat obat dan sambil beliau meratap nangis atas wafatnya ibunda beliau, beliau berjanji, suatu hari nanti kalau Allah berikan saya kemampuan, saya akan menolong orang yang sakit dan saya tidak akan biarkan sedikit pun ada orang yang tidak bisa menebus obat. Singkat cerita hadirin, 25 tahun berlalu. Anak kecil yang dulu itu hampir dihakimi gara-gara mau mencuri obat karena tak mampu membelinya, sudah tumbuh jadi laki-laki besar, gagah, perwira, dan orang yang cerdas luar biasa. Bapak pemilik bakso dan mie ayam ini semakin tua, sampai kemudian beliau masuk ke rumah sakit. Dan sakitnya adalah sakit jantung, harus dipasang ring. Ternyata ketika dipasang ring, tindakan dengan biaya yang ratusan juta rupiah, anaknya ketika mau bayar, tertulis di situ, sudah lunas 25 tahun lalu ketika ayah membelikan ibu saya obat. Akhirnya beliau bingung, 25 tahun yang lalu, lunas biaya ratusan juta karena ditebus 25 tahun yang lalu. Akhirnya anaknya melapor kepada ayahnya, ayah, ada yang sudah membayar biaya pengobatan ayah, pasang jantung, pasang ring di jantung ayah. Kemudian kata ayahnya, apa tulisannya nak? Sudah dibayar lunas
dengan semangkuk bakso, semangkuk mie ayam, dan tebusan obat untuk ibu saya di 25 tahun yang lalu. Akhirnya beliau memanggil dokter itu. Ternyata dokter yang operasi ring atau ngasih pasang ring di jantungnya bapak tersebut adalah anak kecil yang 25 tahun yang lalu beliau menolong anak tersebut. Hadirin, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu pulang ke diri kita. Dan catat baik-baik. Kalau kita berbuat baik sama orang, tanpa pernah berharap sedikit pun orang itu akan balas kebaikan kita. Akan datang satu masa di mana saat kita benar-benar butuh pertolongan Allah, Allah langsung yang akan menolong kita karena kita tidak berbuat baik kecuali hanya berharap wajahnya Allah, bukan cari panggung kepada manusia. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat kebaikan kecuali datang balasannya juga berupa kebaikan. Gak ada orang berbuat baik menyesal. Tadi baru saja beberapa menit yang lalu Ustaz Riza menyampaikan, Ta'iin menyampaikan, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Sesungguhnya Allah itu akan jamin satu rumus yang pasti terjadi. Allah jaminkan satu hal ini, Allah akan nolong seorang hamba selama hamba itu nolong saudaranya. Ketika kita menolong saudara kita, boleh jadi kebaikan yang Allah hadirkan bukan dari beliau. Kita menolong beliau, kita nggak dapat balasan dari beliau. Kita juga nggak dapat balasan dari siapapun yang kita tolong. Tapi yang kita harap cuma satu, kita menolong hambanya Allah karena kita juga mau ditolong Allah. Hadirin, sampai-sampai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah ketika putri tercinta beliau difitnah dalam haditsatul ifki, hadis ketika ibunda Aisyah difitnah, beliau nggak terima karena salah satu pemfitnahnya adalah orang yang sering beliau tolong. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai Sayyiduna Abu Bakar, maukah engkau aku ampuni? Mau ya Allah. Tentu saja maafkan orang sebagaimana engkau mau Allah memaafkanmu. Seketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memaafkan orang yang telah berbuat salah meskipun beliau mensupport, meskipun beliau menolong, meskipun beliau mendanai, meskipun beliau memfasilitasi. Karena sejatinya beliau tahu satu nilai, di mana hari ini adalah hari yang kita song-song tinggi-tinggi nilai tersebut. Di hari kebangkitan nasional di mana kebaikan itu harus terluaskan, harus tersebarkan. Salah satu platformnya adalah apapun yang hari ini kita genggam di sosial media atau apapun yang hari ini Allah titipkan menjadi wasilah terluaskannya setiap episode kebaikan. Kebaikan itu jangan disembunyikan. Kebaikan itu jangan disembunyikan. Kebaikan itu mesti diluaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Ucapkan, proklamirkan, viralkan setiap hal yang baik. Karena yang baik yang terviralkan pasti akan menjadi lawan dari kejahatan-kejahatan yang pastinya akan tersisihkan. Hari ini hari kebangkitan nasional, mari kita song-song kebaikan yang mudah-mudahan bisa terluaskan. Barakallahu fikum. Subhanallah, sebuah kisah yang menarik dan juga tentunya menyentuh Ustadz Irfan. Dan sahabat jiwa, tidakkah pernah rugi tentunya orang yang selalu memberi manfaat bagi orang lain, balasannya Allah akan berikan di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah. Dan sahabat jiwa, tamu kita yang kedua ini atau yang selanjutnya juga tidak kalah luar biasa karena beliau ini merupakan seorang mu'alaf yang mewakafkan ilmunya. Beliau secara cuma-cuma membagikan ilmunya yang ia dapatkan dari Amerika untuk dibagikan secara gratis bagi para generasi muda dalam melatih pembuatan makanan, dimsum maupun mie. Dan kita langsung saja saksikan sahabat jiwa, ini dia profil dari seorang bernama Richard Tan. Agar berguna juga bagi sesama. Subhanallah. Subhanallah pemirsa, dan sosok Richard Tan sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Pak Richard.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Richard? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak, betul ya Bapak ini lulusan Amerika ya Pak ya? Iya. Apa yang pada saat itu Bapak pelajari di sana? Saya dulu lebih ke western ya, jadi ke culinary art, jadi lebih kayak ke French, western food. Nah, dan mayoritas bahan-bahannya itu masih yang non halal. Nah, Oke. jadi alhamdulillah dapat hidayah ya. Ya, kemudian saya berusaha untuk taat, jadi cari yang halal. Masya Allah, Ya, gitu. membangkitkan kepedulian melalui hidangan. Itu Ya, yang nanti kita akan betul. gali sahabat jiwa bersama dengan Richard Tan dan juga guru-guru kita Ustadz Riza dan juga Ustadz Irfan. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, renungan jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita akan kembali usai yang satu ini.